Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa tetap terus berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dari negara kita Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Baik, perkenalkan nama saya Adi Bahtiar. Saya dari SMP Negeri 1 Cibingbin. Saya di sini akan membawakan materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dulu mungkin lebih dikenal dengan MOS, masa orientasi siswa. Saya di sini akan menyampaikan materi yakni tentang pendidikan karakter. Baik, sebelumnya SMP Negeri 1 Cibingbin ini yakni berada di Jalan Raya Pasar Cibingbin nomor 250, Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia dengan kode pos 45587. Nah, kenapa pendidikan karakter itu sangat penting? Karena kita bukan hanya dibutuhkan agar cerdas, tapi kita juga dibutuhkan agar cerdas dan berkarakter. Nah, maka dari itu pendidikan karakter ini sangat penting agar kita memiliki karakter yang baik, benar menurut ajaran agama dan negara. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada materi, kalian subscribe terlebih dahulu channel dari SMP Negeri 1 Cibingbin ini yang sudah saya cantumkan di sebelah sini, yakni SMPN 1 Cibingbin, dan kemudian follow Instagramnya @SMPN1Cibingbin, kemudian akun Facebook atau fanpage dari SMPN 1 Cibingbin. Baik, kita lanjut kepada materi yakni pendidikan karakter. Nah, kita lihat definisi atau pengertian dari pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku karakter kepada warga negara sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Nah, pendidikan karakter sendiri dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Ini pendidikan merupakan proses pembelajaran, kepembiasaan, keterampilan, dan pengetahuan yang diteruskan secara generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sementara itu karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pendidikan karakter ini lebih tepatnya kepada penanaman perilaku, penanaman pendidikan dalam kehidupan sehari-hari ini agar kita dapat memiliki karakter yang baik dan benar. Kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya yakni tentang penumbuhan nilai-nilai utama karakter. Nah, di sini untuk menumbuhkan nilai-nilai utama karakter terdapat 4 elemen, yakni olah hati, olahraga, olah karsa, dan olah pikir. Apa sih yang dimaksud dengan olah hati? Yakni penentuan apa yang akan kita lakukan dengan cara menuruti kata hati. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, agar kita dipikirkan terlebih dahulu, dicerna oleh hati, tidak hanya dengan berdasarkan hawa nafsu saja, namun dicerna terlebih dahulu oleh hati. Tidak asal gurusak-gurusuk ya. Dicerna dulu apakah ini baik dan benar. Nah, kemudian kita apa sih olah karsa? Nah, olah karsa ini yakni kemampuan seseorang terhadap lingkungan. Nah,
dalam artian di sini kepekaan seseorang apa yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Apakah orang tersebut membutuhkan pertolongan kita atau tidak. Nah, di sini olah karsa ini ya ini kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kepekaan terhadap orang lain, kepekaan terhadap lingkungan. Ketika melihat kelas kotor, ya kita perlu dibersihkan. Baik, di setiap kelasnya ada piket dan lain-lain, ada guru, pembina. Nah, ketika kita membutuhkan bantuan mereka, ya segera melapor kepada guru, wali kelas dan lain-lain agar kita dapat membersihkan dan dapat bekerja sama dengan teman sekelasnya untuk membersihkan ruangan kelas. Nah, kemudian di sini ada olah pikir. Maksudnya yakni olah pikir ini memperbanyak literasi atau memperbanyak pengetahuan dengan cara membaca. Nah, sebetulnya membaca itu bukan hanya dalam buku saja, yakni membaca lingkungan sekitar, membaca teman-teman dan lain-lain, membaca orang lain. Membaca itu bukan hanya dari buku saja. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, ya ini Iqra, yakni baca. Nah, maksud dari situ baca itu bukan hanya membaca buku saja, tetapi membaca lingkungan sekitar, membaca apa yang dilihat. Kemudian ini ada olahraga. Dimensi yang olahraga ini maksudnya adalah kita ini perlu olahraga. Kenapa kita perlu olahraga? Agar badan sehat, tidak mudah sakit. Ya, cukup 1 minggu itu 3 kali, 4 kali, ya minimal. Itu paling minim olahraga menurut kesehatan, yakni seminggu itu 3 kali, itu paling minim. Oh, Pak, kan saya setiap hari sapu, beres-beres, ngepel, itu bukan olahraga. Olahraga itu yakni dikhususkan waktu kita untuk berolahraga. Jadi pikiran kita tidak menyapu, tidak mengepel, tapi fokus untuk berolahraga. Karena olahraga ini sesuai dengan pepatah Arab, yakni al-aqlus salim fil jismis salim, yakni pikiran yang sehat terdapat ada pada jiwa yang sehat. Nah, agar pikiran kita sehat, yakni dibutuhkan dengan badan yang sehat. Nah, sesuai dengan pepatah dengan Arab, al-aqlus salim fil jismis salim. Pikiran yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Nah, keempat dimensi ini sangat berkesinambungan, sangat berkaitan untuk membentuk cerdas dan berkarakter ini. Nah, kemudian dari 4 dimensi ini akan muncullah sifat-sifat seperti ini, yakni religius. Nah, religius di sini patuh dalam melaksanakan ajaran agama ya, yang dianutnya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian ada jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap guru, jujur terhadap orang tua. Jangan sekali-sekali untuk mencoba berbohong. Karena ketika kita sudah mencoba sekali-kali untuk berbohong, kesananya akan berbohong terus. Nah, sebagaimana ra'sudzunubi al-kadzibu. Ra'sudzunubi al-kadzibu, yakni pangkal dari dosa itu kebohongan. Jadi bohong ini sepele tapi sangat membahayakan. Pangkal dari dosa itu yakni kebohongan. Nah, kemudian ada sifat dari toleransi, yakni atau menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan sikap, perbedaan apa saja, perbedaan pendapat, perbedaan sikap, perbedaan agama dan lain-lain.
dengan sesama. Kita harus menghargai. Tidak boleh orang lain harus sama dengan kita. Tidak boleh pendapat orang lain harus disamakan dengan kita. Justru karena adanya perbedaan itu, yakni untuk untuk disatukan. Untuk disatukan itu maksudnya untuk dikomunikasikan mana yang terbaik. Mungkin pendapat orang lain yang terbaik. Nah, kita disitulah letaknya perbedaan, kegunaan perbedaan itu. Kemudian lanjut kepada disiplin. Nah, disiplin ini patuh pada ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada di sekitar. Ya, patuh terhadap ketentuan-ketentuan di sekolah, dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kreatif, yakni berpikir dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih. Maksudnya ketika kita belajar, kita tidak hanya fokus di kelas atau kita tidak hanya fokus apa yang telah diberikan oleh guru, tetapi diolah kembali. Nah, itu juga termasuk dalam sifat kreatif, yakni mandiri. Mandiri itu tidak hanya bergantung pada orang lain, Ketika ada PR, tidak mencontek, dikerjakan sendiri, itu juga termasuk sifat dari mandiri. Nah, kalau mencontek berarti bukan mandiri, yakni bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian demokratis, yakni perbedaan. Ya. Kemudian rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu ini kalau zaman sekarang mungkin lebih tepatnya kepo ya. Nah, rasa ingin tahu tapi bukan kepo terhadap orang lain, tapi kepo terhadap pelajaran, bukan kepo terhadap urusan orang lain. Kalian fokus saja hanya kepo terhadap pelajaran yang tidak dimengerti, gali terus. Nah, kemudian semangat berkebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, kemudian dari sifat-sifat ini akan muncullah 5 nilai utama. Apa saja? Nah, 5 nilai utama ini yakni religiositas atau sifat religius, kemudian ada integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian. Ini 5 nilai karakter utama. Nah, 5 nilai karakter utama ini yang pertama kali dicetuskan oleh Bapak Kiai Haji Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa Ki Hajar Dewantara ini? Yakni Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, 5 nilai karakter utama ini sesuai dengan penerapan Pancasila, yakni 3 pilar gerakan nasional, revolusi mental, nilai-nilai kearifan lokal, dan tantangan masa depan. Kemudian kepada slide berikutnya, yakni penguatan 5 nilai utama karakter. Nah, dalam 5 nilai utama karakter ini akan muncullah sifat-sifat seperti ini. Seperti religiositas atau sifat religius akan muncullah sifat beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, disiplin beribadah. Zuhur, waktunya zuhur ya silahkan sholat zuhur, jangan sholat zuhur nanti di asar disatukan ketika kita sedang tidak melakukan perjalanan, nanti saja sholat zuhurnya disatukan dengan asar, yaitu tidak boleh. Kemudian bersih. Nah, bersih. Kita juga perlu badan kita, seluruh apa yang ada di sekitar kita itu bersih terhadap kotoran. Nah, karena bersih ini sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman.
Kemudian ya ini menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar tetap asri. Kemudian memanfaatkan lingkungan dengan bijak, dimanfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang ada di sekitar. Nah, kemudian toleransi, saling menolong, saling menghormati perbedaan keyakinan. Nah, dari ini sifat-sifat ini juga termasuk dengan karakter religius, toleransi, saling tolong menolong. Nah, siapa teman, saudara yang membutuhkan pertolongan, ya segeralah tolong. Kemudian ada integritas. Nah, dari integritas ini muncullah sifat-sifat kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Kemudian lanjut kepada gotong royong. Nah, gotong royong ini akan muncullah sifat kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas. Ya maksudnya di sini mungkin aktif dalam gerakan-gerakan yang ada. Contoh misalkan di sekolah ada PMR, ya ikutlah PMR. Ada komunitas pramuka, ikut ke komunitas pramuka. Banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Alangkah baiknya kalian untuk mengikuti apa yang ada di sekolah. Nah, kemudian nasionalisme, yakni cinta tanah air, semangat berkebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, tata hukum, dan menghargai pahlawan. Kemudian dari karakter kemandirian ini akan muncul kerja keras, kreatif dan inovatif, gemar membaca, disiplin, tahan banting, pembelajaran sepanjang masa ya. Kemudian kita lanjut kepada tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Yakni ini tahapan-tahapan untuk membentuk karakter siswa. Apa saja yang harus dilakukan tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Yang pertama, ya ini mengetahui atau pengenalan berbagai macam karakter dari lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada memahami. Nah, memahami ini atau pemahaman yakni proses lanjutan dari mengetahui atau pengenalan dari berbagai karakter dengan cara melihat. Kemudian ketika sudah mengetahui dan memahami, dibiasakan, dilakukan mana sifat baik, mana sifat benar. Kemudian meyakini atau lebih kepada pembudayaan. Nah, dilakukan secara terus-menerus. Sifat-sifat karakter ini karakter yang baik dan benar. Kemudian melakukan sesuai 1, 2, 3, 4-nya. Kembali lagi ke sini dilakukan pengulangan lebih kepada introspeksi diri. Kemudian ketika kita sudah memiliki sifat karakter yang baik, nah kemudian dipertahankan. Kemudian kita lanjut kepada aspek nilai karakter, yakni dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama lingkungan, dan nilai kebangsaan. Dengan Tuhan yakni memiliki sifat bertakwa atau religius. Dengan diri sendiri yakni jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, sampai dengan mempunyai rasa ingin tahu. Kemudian dengan sesama dan lingkungan, yakni sadar dan hak kewajibannya. Patuh pada peraturan sosial, patuh terhadap peraturan yang ada di sekitar, patuh terhadap lingkungan, patuh terhadap apa yang ada di sekitarnya. Kemudian nilai kebangsaan yakni berjiwa nasionalisme dan menghargai keberagaman, pemahaman budaya dan ekonomi. Kemudian kita lanjut kepada strategi implementasi
PPK atau strategi penerapan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, PPK berbasis kelas, yakni integrasi dalam mata pelajaran, optimalisasi muatan lokal, manajemen kelas. Kemudian yang kedua, PPK berbasis budaya sekolah. Yakni di sini poin-poinnya, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, branding sekolah, keteladanan pendidikan, ekosistem sekolah, norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Nah, apa yang ada di sekolah itu lakukan dengan baik. Apa yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah atau mungkin peraturan-peraturan yang ada sudah sedari dulu lakukan dengan baik. Nah, karena saya yakin tidak ada sekolah yang menginginkan anaknya berbuat hal yang tidak terpuji. Kemudian yang terakhir, PPK berbasis masyarakat, yakni orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni budaya, bahasa sastra, pemerintah, dan Pemda. Ya, ini dari tiga basis ini, yakni dari ketiga ini, semua yang poin-poin di sini ini berhak untuk mendidik anak agar memiliki karakter yang cerdas dan berkarakter. Nah, anak itu perlu diajak, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Nah, dibudayakan, dibiasakan hal-hal kebaikan itu. Nah, tujuan pendidikan karakter. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan karakter ini yakni membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, memiliki akhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Ini pada hakikatnya tujuannya ini yang seperti ini. Tujuan dari pendidikan karakter itu. Nah, pendidikan karakter adalah gerakan kita bersama, tidak hanya guru. Gerakan semua elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Generasi cerdas, berkarakter, generasi emas. 2045, kekuatan Indonesia. Nah, siapa yang peduli dengan pendidikan karakter? Ya, semuanya berhak untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik usia remaja, bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi semua elemen masyarakat. Nah, baik tadi yang sudah saya sebutkan, guru, orang tua, dan lain-lain berhak untuk mendidik usia remaja agar tidak melakukan hal-hal yang terpuji. Nah, jadi saya memohon dan meminta kepada warga masyarakat, kepada orang tua agar mendidik anak-anak, terutama yang di usia remaja, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, ini ada tugas juga untuk siswa, ya siswa SMPN 1 Cibingbin. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini dijawab. Nah, sebutkan tahapan-tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Ya, sudah ada tadi di slide sebelumnya. Kemudian sebutkan 5 nilai utama karakter dalam pendidikan. Nah, begitu juga ini jelaskan pendapat Anda, pendapat siswa-siswa yang MPLS SMP 1 Cibingbin. Jelaskan pendapat Anda kenapa pendidikan karakter sangat penting untuk kita. Nah, ini jadi pendapat anak-anak ya, pendapat kalian. Tidak berdasarkan dengan buku atau Google, tapi pendapat kalian. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, ini kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran materi pendidikan karakter. Ya, semungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan.
tetap berada di rumah, tetap melakukan 5M agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dari negara kita Indonesia. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.